Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih sama saya di channel SMK TKJ. Di mana di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya melakukan limitasi bandwidth dengan menggunakan total max limit di SimpleQuy. Mau tahu caranya seperti apa? Jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja. Oke, di materi sebelumnya kita udah belajar tentang bagaimana caranya melakukan limitasi bandwidth gitu ya, dengan menggunakan max limit gitu ya, dengan menggunakan max limit di SimpleQuy gitu, yaitu dengan melakukan yang namanya pemetaan terhadap besaran nilai upload dan download dari setiap masing-masing PC yang akan kita limit gitu ya. Nah, selain menggunakan max limit untuk melakukan limitasi bandwidth, sebenarnya ada cara lain untuk melakukan limitasi bandwidth di SimpleQuy gitu. Nah, cara lain itu yaitu adalah dengan menggunakan yang namanya total max limit gitu ya. Nah, apa yang menjadi perbedaan dari max limit dengan total max limit gitu ya. Nah, perbedaannya itu yaitu adalah salah satunya dalam bentuk apa ya, pemetaan dari si bandwidth tersebut gitu. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya akan melakukan percobaan dengan menggunakan limitasi bandwidth menggunakan yang namanya total max limit gitu ya. Nah, untuk konfigurasi yang akan kita lakukan di sini kita membutuhkan yang namanya desain topologi. Oke. Nah, untuk desain topologinya yang akan kalian gunakan bentuknya adalah seperti ini gitu ya. Dimana desain topologi ini sama seperti topologi sebelumnya. Dimana di sini ada satu buah router gateway dan dua buah komputer client. Dan topologi ini juga bisa kalian gunakan di materi sebelumnya gitu ya, karena ini juga adalah materi lanjutan gitu. Nah, untuk konfigurasi yang harus kalian lakukan agar bisa mengikuti materi yang ada di video ini, yaitu adalah di bagian router gateway ini harus kalian lakukan konfigurasi basic gitu ya. Nah, konfigurasi basic ini terdiri dari identity dan user password gitu. Nah, setelah itu kalian lakukan konfigurasi internet gateway. Supaya apa? Supaya PC1 dan PC2 ini dapat terhubung ke dalam jaringan internet gitu. Dan yang ketiga yaitu adalah konfigurasi DNS dan forwardingnya agar PC1 dan PC2 ini dapat menggunakan IP gateway-nya sebagai IP DNS-nya dan juga dapat melakukan cache terhadap domain-domain yang sering atau yang sedang diakses sama PC1 ataupun PC2. Nah, setelah itu jangan lupa yang terakhir yaitu adalah konfigurasi DHCP server agar setiap masing-masing klien baik itu PC1, PC2 mendapatkan IP address secara otomatis dari DHCP server ini. Oke. Nah, kalau misalnya udah melakukan konfigurasi tersebut, barulah kita melakukan konfigurasi total max limit untuk limitasi bandwidth di SimpleQuy. Oke. Nah, caranya di sini kita remote dulu PC 01-nya, gitu ya. Nah, kemudian kalian remote router gateway-nya dengan menggunakan aplikasi Winbox. Nah, karena di sini saya sudah melakukan remote, makanya di sini saya bisa langsung buka, gitu ya. Oke, nah untuk melakukan konfigurasinya di sini kita dapat melakukannya dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan CLI dan GUI. Oke. Nah, karena ini adalah video lanjutan dari sebelumnya, maka di sini kita harus hapus dulu konfigurasi yang sebelumnya, yaitu konfigurasi limitasi bandwidth menggunakan max limit, gitu ya. Nah, caranya di sini karena kita mau menggunakan CLI yang mode pertama, maka di sini kita menggunakan yang namanya terminal. Oke. Nah, caranya ya kalian klik di bagian more, kemudian pilih new terminal. Nah, kalau misalnya kalian di sini ada tampilan new terminalnya, ya kalian langsung klik aja gitu ya, karena sama aja. Karena di sini ya saya perbesar tampilannya, makanya di bagian menu sininya itu nggak kelihatan new terminalnya. Tapi kalau misalnya kalian perkecil, gitu ya, itu akan ada tulisan new terminal di sini. Gitu. Nah, karena ini supaya kalian lebih bisa kelihatan gitu ya terhadap konfigurasi yang saya lakukan, makanya di sini saya perbesar. Oke. Nah, di sini saya tarik dulu ke atas biar tulisannya kelihatan. Oke. Nah, untuk konfigurasi pertama yang harus kalian lakukan yaitu adalah kita hapus dulu konfigurasi sebelumnya, karena ini adalah video lanjutan.
Nah, caranya di sini kita lihat dulu hasil QW atau hasil konfigurasi sebelumnya. Perintah yang digunakan yaitu adalah QW simple, kemudian print. Ketika ini untuk melihat hasil konfigurasi sebelumnya dengan menggunakan model CLI. Kalau udah kalian tekan enter aja. Nah, kalau di sini kita lihat, di sini ada dua buah QW yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Gitu ya. Bisa dilihat di sini ada di bagian 0 dan 1. Artinya di sini ada dua flag yang sudah kita konfigurasi sebelumnya, atau ada dua list konfigurasi QW yang sebelumnya kita konfigurasi. Oke, nah untuk cara menghapusnya, di sini kalian harus perhatikan jumlah QW yang ada, yaitu ada angka 0 dan ada angka 1. Nah, untuk melakukan remove-nya, perintahnya itu adalah QW simple, kemudian remove number. Nah, number di sini yaitu adalah flag-nya, bukan jumlahnya ya. Kalau jumlahnya kan ada dua memang, berarti di sini numbernya bukan 2. Tapi di sini kita masukkan angka 0, kemudian koma, kemudian 1. Kalau kita mau menghapus dua buah rule. Kalau misalnya ada 3 ya, kalian masukin jumlahnya berapa dan di flag berapa yang kalian mau hapus. Karena di sini yang kita hapus adalah 0 dan 1, hanya dua rule aja, maka di sini kita tulisnya adalah 0,1. Nah, kalau udah ya kalian tekan enter aja dan kita lihat hasilnya. QW simple, kemudian print. Nah, di sini kita lihat bahwa konfigurasi QW yang sebelumnya itu sudah kita hapus. Oke. Nah, karena sudah kita hapus, maka kita lanjutkan untuk melakukan konfigurasi QW simple dengan menggunakan total max limit. Oke. Nah, caranya di sini kita gunakan perintah QW, kemudian simple, add name. Seperti biasa, di sini namanya mau kalian beri nama apa gitu ya, terserah karena ini bebas. Misal di sini saya gunakan kata PC strip 01. Kemudian target. Nah, target ini seperti biasa ini adalah IP address yang akan kita limit. Nah, di sini kita cari tahu dulu nih IP address dari PC1 itu IP addressnya berapa. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini IP addressnya itu adalah 1.254. Dan tentunya ini tergantung dari apa ya, dari status IP address yang didapat dari klien kalian gitu ya. Jangan sama gitu dengan yang saya. Jadi kalian harus cek dulu. Oke. Nah, di sini adalah 1.254. Berarti kita masukkan di sini targetnya adalah IP address yang ada di PC1, yaitu 192.168.1.254. Oke. Nah, ini kalau misalnya hanya satu IP address saja yang akan kita limit. Kalau misalnya kita mau melimit satu network, ya berarti di sini kita ganti jadi angka 0 dan jangan lupa netmasknya yaitu adalah /24. Oke. Nah, karena di sini kita limitnya adalah satu komputer, ya berarti di sini kita masukkan IP address yaitu 254. Oke. Nah, setelah itu baru kita masukkan berapa bandwidth yang akan kita limit. Karena di sini kita menggunakan total max limit, maka di sini kita masukkan perintahnya adalah total max limit. Nah, yang menjadi perbedaan antara max limit dengan total max limit yaitu adalah besaran bandwidth yang akan kita masukkan. Kalau kita menggunakan max limit, kita harus menentukan nilai upload dan downloadnya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan total max limit, yang kita masukkan di sini hanya besaran yang akan kita berikan, baik itu total, baik itu upload dan download. Karena kalau kita menggunakan total max limit, berarti nilai upload dan downloadnya itu sama. Berarti di sini yang kita masukkan jumlah bandwidth yang akan kita berikan ke PC1 untuk nilai upload dan download. Jadi penulisannya tidak seperti max limit gitu ya. Kalau max limit harus pakai garis miring. Nah, kalau total max limit ini kita masukkan semuanya. Misal, PC1 ini saya mau kasih bandwidth itu adalah 10 MB. Berarti di sini kita masukkan angka 10, kemudian M besar. Jangan sampai lupa. Jadi total max limit sama dengan 10M. Artinya si komputer ini akan mendapatkan bandwidth sebesar 10 MB untuk upload dan 10 MB untuk download. Gitu. Jadi konfigurasinya cukup seperti ini, nggak perlu pakai garis miring lagi. Jadi kalian cukup tekan enter aja. Nah, nanti di sini akan terlihat kalau misalnya kita lihat gitu ya hasil konfigurasinya. Sorry. QW simple, kemudian print. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, yaitu adalah namanya adalah yang tadi kita masukkan adalah PC1, kemudian targetnya yaitu adalah 192.168.1.254, ini adalah IP address dari PC1,
Kemudian di bawahnya, nah ini ada tambahan baru, bukan list ya, parameter baru. Parameternya itu adalah total strip max limit sama dengan 10 MB. Jadi di sini nggak ada tulisan uploadnya berapa, downloadnya berapa gitu ya, karena di sini adalah total akumulasi baik itu upload dan download. Jadi uploadnya dapat 10 MB, downloadnya juga dapat 10 MB. Gitu. Oke, nah ini untuk konfigurasi di PC01 menggunakan CLI, gitu ya. Nah, bagaimana untuk konfigurasi PC02-nya? Nah, di sini kita akan menggunakan mode GUI-nya. Nah, untuk mode GUI-nya yang kalian harus lakukan, yaitu adalah kalian klik di bagian QUIWI, karena di sini nggak ada ya, berarti adanya di bagian More, kemudian kalian klik di bagian QUIWIS. Tapi kalau misalnya di sini ternyata kalian menggunakan zoom-nya seperti ini gitu ya, nggak di zoom, maka di sini udah langsung ada tombol QUIWIS-nya gitu ya. Nah, karena di sini saya supaya kalian bisa kelihatan gitu ya, makanya di sini saya perbesar. Oh, ini udah ya. Bentar. Oke. Nah, di sini saya klik di bagian More, kemudian pilih QUIWIS. Gitu ya. Nah, di sini akan muncul konfigurasi QUIWI yang sebelumnya kita lakukan. Kalau misalnya kita lihat di sini ya, di sini kalau misalnya kita lihat ya ada PC1, kemudian targetnya adalah 192.168.1.254. Nah, upload dan downloadnya di sini unlimited, gitu ya. Nah, di sini yang harus kalian lihat itu adalah di bagian total max limitnya, ada di sebelah sini ya. Kalian tinggal geser aja gitu. Nah, di sini akan terlihat total max limitnya adalah 10 MB. Artinya di sini limitasi bandwidth yang kita lakukan yaitu adalah di bagian total max limitnya. Oke. Nah, untuk menambahkan yang baru, di sini kalian klik tanda plus atau tanda add. Nah, kemudian di sini saya perbesar lagi. Nah, kemudian kalian berikan nama. Karena ini untuk PC02, berarti di sini saya tulisnya PC strip 02. Oke. Nah, kemudian targetnya. Nah, targetnya di sini kita masuk ke bagian PC02 nih. Kita klik bagian PC02-nya. Kita lihat IP address yang ada di PC02. IP addressnya berapa? Nah, kalau kita lihat di sini IP addressnya itu adalah 1.253. Berarti kita masuk ke PC01. Kita masuk ke PC01, kemudian targetnya kalian masukkan yaitu adalah 192.168.1.253. Oke. Nah, kemudian untuk total max limitnya itu letaknya ada di mana? Nah, total max limit itu letaknya adanya di bagian total. Jadi ada di menu total. Kemudian kalian klik di bagian total max limit. Nah, di sini kalian masukkan. Gitu. Nah, misal di PC02 yang saya ingin masukkan bandwidthnya itu adalah sebesar 20 MB misalnya. Maka di sini di bagian total max limitnya kalian ketikkan aja 20 kemudian M. M-nya harus M besar ya. M besar. Gitu ya. Karena kalau misalnya kita klik gitu ya, di sini nggak ada pilihan seperti max limit. Kalau max limit ada pilihannya tuh, ada kilobit atau megabit. Berarti di sini kalian harus ngetik secara manual dan harus kalian pastikan penggunaan kata M dan K. Dan itu harus huruf besar, jangan sampai lupa. Oke, nah kalau misalnya udah ya kalian klik di bagian apply kemudian oke. Nanti di sini akan muncul total limitasi bandwidth untuk PC02. Oke. Nah, kalau misalnya udah baru kita lakukan yang namanya percobaan gitu ya. Apakah limitasi ini berhasil atau enggak? Oke. Nah, di sini kalian gunakan aplikasinya namanya, kita gunakan speedtest CBN aja ya, karena kemarin pakai speedtest.net itu agak lumayan berat. Jadi kalian akses situs namanya speedtest.cbn.id, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita klik di bagian Go. Oke. Nah, kalian klik di bagian Go, kita cek berapa bandwidth yang didapat. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, bandwidth yang kita dapat yaitu adalah untuk downloadnya sebesar 9,4 atau 9,5 Mbps gitu ya. Dan ini sesuai dengan limitasi total bandwidth yang kita masukkan gitu ya, itu sebesar 10 MB. Dan di bagian uploadnya juga sama. Karena apa? Ya karena total max limit itu adalah konfigurasi untuk limitasi bandwidth untuk total dan upload yang sama nilainya. Sesuai dengan nilai yang kita masukkan di bagian total max limitnya. Makanya di sini kalau kita lihat ya downloadnya 9,5 Mbps dan uploadnya adalah 9,4 Mbps. Gitu. Nah, kemudian kita coba lagi di PC02 nih. Berapakah yang didapat sama PC02? Seperti biasa kita buka browser, kemudian kita akses yang sama gitu ya, yaitu speedtest.cbn
.net.id. Oh sorry, ini kayaknya .id ya. Oke. Jadi speedtest.cbn.id gitu ya. Oke, kalau udah kita klik di bagian go-nya. Kita cek lagi berapa bandwidth yang dia dapat. Oke, nah kalau misalnya kita lihat di sini di PC02, dia mendapatkan bandwidth ya ini 18,9 ya. Ya hampir 19 lah gitu ya. Karena nggak mungkin dia akan mendapatkan 20 pas. Nah, dia mendapatkan bandwidth itu adalah 18,7. Dan untuk uploadnya itu adalah 19,2. Dan kemungkinan ya mungkin aja di dalam jaringan saya ini sedang ada yang melakukan download atau bagaimana gitu ya. Makanya di sini bandwidth yang didapat hanya sebesar 18,7 gitu. Nah, yang jelas ya di sini dapat bandwidthnya hampir sebesar 20 mega. Dan untuk uploadnya juga sama seperti itu juga. Gitu ya. Nah, di sini berarti PC02 juga mendapatkan nilai bandwidth yang sama. Nah, yang perlu diperhatikan di sini perbedaan yang selanjutnya di limitasi bandwidth antara max limit dengan total max limit, yaitu adalah di bagian di bagian statistiknya gitu ya. Agak belibet nih. Jadi kalau misalnya biasanya kan kalau kita lihat di bagian statistik downloadnya, itu kan letaknya adanya di bagian total, di bagian traffic ya. Jadi di sini bisa kita lihat traffic dari si bandwidth ketika si klien ini melakukan download ataupun upload. Nah, ketika kita melakukan speed test, ternyata kita ngelakuin speed test nih, gitu ya. Nah, ternyata di sini di bagian total download dan uploadnya itu nggak kelihatan gitu ya di traffic. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang kita konfigurasi itu adalah total max limit. Karena kita menggunakan total max limit, maka statistik ataupun traffic yang kita lihat itu bukan lagi di bagian traffic, tapi di bagian total statistik. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian total statistik, nah di sini ada total AVG rate-nya. Nah, ini untuk melihat jumlah nilai upload dan download yang dilakukan sama klien. Kalau kita lihat di sini dia melakukan, ini turun ya. Kalau turun berarti biasanya ya dia tidak melakukan proses upload dan download gitu ya. Nah, ini kita coba lagi, kita lakukan speed test lagi. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian rate-nya ini akan muncul gitu ya. Nah, ini 11 Mbps, dia sedang melakukan download. Nah, dia akan mencapai puncaknya itu adalah 20 Mbps gitu. Begitu juga ketika dia melakukan upload, dia juga sama di sini juga ngelihatnya gitu. Bedanya di situ. Kalau kita menggunakan max limit di total max limit gitu ya, konfigurasi max limit di QIWI, itu kita bisa lihat tuh uploadnya berapa, downloadnya berapa. Tapi kalau di total itu nggak bisa kita lihat yang upload yang mana, yang download yang mana gitu ya. Jadi nggak bisa spesifik mana yang download, mana yang upload. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di bagian warnanya itu juga sama seperti max limit. Ini sama persamaannya ya. Sama seperti max limit. Jadi kalau misalnya dia melakukan download sebesar 20 mega gitu ya, maka di sini tanda atau indikasi warna dari si QIWI yang kita buat itu akan berubah menjadi warna merah gitu, seperti yang kalian lihat di sini berubah menjadi warna merah. Dan ketika dia sudah tidak melakukan download gitu ya, download dan upload, maka dia berubah menjadi hijau gitu. Dan untuk melakukan speed test ini sebenarnya tidak mesti kita harus menggunakan aplikasi atau website dari si dari si CBN ini gitu ya, CBN speed test ini. Kita bisa menggunakan aplikasi yang dibawa sama si Mikrotik-nya gitu ya. Jadi si Mikrotik ini menciptakan sebuah aplikasi untuk melakukan speed test gitu. Nah, aplikasinya itu namanya adalah BitTest gitu ya. Nah, aplikasi BitTest ini bisa kalian download atau bisa kalian unduh di situsnya. Nah, di sini kalian ketikkan aja nih mikrotik.com. Kalian enter aja. Nah, kemudian kalian pilih di bagian software. Nah, setelah itu di bagian rule paling bawah, gitu ya. Di bagian rule paling bawah, ini ada tulisannya adalah speed test atau bandwidth test. Nah, ini kalian tinggal klik aja untuk download. Kalian pilih yang sebelah sini. Nanti dia akan melakukan download. Nah, kalau misalnya udah di-download, baru kita jalankan gitu ya. Dengan cara ya kalian tinggal klik aja. Gitu ya. Kalian tinggal klik aja BitTest-nya.
Oke. Nah, kemudian kalian pilih di bagian run, gitu ya. Nah, di sini di bagian address-nya ini kita gunakan yang klien ya, bukan yang server, karena kita mau melakukan uji cobanya dari sisi klien. Berarti di sini dari sisi kliennya kita masukkan IP address yang ada di router gateway-nya, gitu ya, yang ada di router gateway yang terhubung ke klien. Nah, karena di sini IP address yang digunakan itu adanya di Ether 2, berarti kalian harus tahu nih IP address yang di Ether 2 itu berapa. Nah, kalau kita lihat di bagian konfigurasinya, di bagian IP address, gitu ya, yang terhubung ke klien langsung itu adalah IP address-nya 1.1. Berarti di sini kita masukkan IP address-nya adalah 1.1. Jadi masuknya adalah 192.168.1.1 gitu. Nah, kemudian protokol yang ingin kalian tes itu yang mana gitu. Nah, biasanya untuk melakukan bit-test ini protokol yang digunakan itu adalah protokol TCP. Jadi di sini kalian harus ganti protokolnya menjadi TCP. Nah, kemudian direction-nya, nah ini ada dua nih, ada receive, ada send. Bedanya apa? Bedanya kalau receive itu untuk download, untuk melakukan tes downloadnya. Kemudian kalau send itu digunakan untuk uploadnya, gitu. Misal saya mau melakukan percobaan untuk downloadnya aja, ya berarti kalian pilih yang di bagian receive, gitu ya. Nah, kemudian di bagian total speed-nya, nah ini adalah proses yang akan kita bebankan untuk melakukan download terhadap si router mikrotiknya gitu ya. Nah, misalnya di sini saya mau ngasih traffic untuk melakukan download itu adalah sebesar 100 Mbps misalnya. Berarti di sini kalian harus ketikkan yaitu adalah 100 kemudian Mbps. Gitu ya. Nah, ini untuk penulisannya ya. Penulisannya ini nggak boleh digabung seperti ini, jadi harus ada spasi. Ya, jadi harus dispasi terlebih dahulu. Jadi 100 spasi Mbps. Jangan lupa M-nya harus besar. Nah, begitu juga di bagian remote TX-nya. Ini kalian juga samakan dengan yang atas, yaitu adalah 100 spasi Mbps. Seperti ini. Oke. Nah, kalau udah, di bagian usernya ini kalian masukkan user yang kalian sudah konfigurasi di mikrotiknya untuk user loginnya, gitu ya. Jadi kalian harus tahu user login dari mikrotik kalian gunakan itu apa. Jangan sampai lupa. Nah, karena di sini usernya sudah saya konfigurasi, berarti usernya di sini saya gunakan yang digunakan untuk melakukan remote, yaitu adalah smktkj. Passwordnya adalah smktkj. Kemudian passwordnya adalah admin pkj. Gitu. Nah, sebelum kita melakukan pengetesan, di sini kalian harus pastikan dulu si bit-test server yang ada di mikrotiknya itu aktif atau enggak. Karena ya sebenarnya sih secara default ketika kita punya perangkat bit-test ini sudah aktif gitu ya di mikrotik. Tapi di sini kita harus pastikan terlebih dahulu, gitu ya. Nah, caranya di sini kalian masuk lagi ke perangkat mikrotik kalian. Kemudian kalian pilih konfigurasinya. Itu adanya di bagian tools, kemudian pilih di bagian bit-test server. Jadi di sini kalian klik di bagian bit-test servernya, kemudian di bagian enable-nya, nah ini kalian harus pastikan bahwa si bit-test servernya ini dalam keadaan aktif, gitu ya. Jadi di sini kalian harus pastikan bahwa di sini sudah tercentang. Oke. Nah, karena di sini sudah tercentang enable, ya berarti bit-testnya sudah dalam keadaan aktif. Oke. Nah, kalau misalnya udah baru kita lakukan tes. Di sini kita klik di bagian tombol start-nya. Dan dia akan melakukan pengiriman paket data sebesar 100 Mbps. Nah, karena di sini sudah di limit, ya pastinya dia tidak akan sampai 100 Mbps. Pasti dia akan mentok di 10 Mbps. Karena apa? Karena limitasi yang kita lakukan di PC 01 itu adalah sebesar 10 Mbps. Gitu ya. Makanya di sini trafficnya hanya sampai 10 Mbps saja. Gitu. Dan kalau misalnya kita lihat di bagian PC klien satunya di QUI-nya itu juga sama, akan berwarna merah. Gitu. Nah, ini yang menjadi percobaan kita ya. Benar nggak sih ada warna kuning atau enggak gitu ya? Nah, kalau untuk mengetahui warna kuning itu ada atau enggak, di sini kita tinggal lihat aja. Misalnya, di sini limitasi yang kita lakukan itu adalah sebesar 10 mega. Berarti kalau untuk melihat warna kuning itu berjalan atau enggak, berarti di sini kita lakukan uji coba sebesar 60% dari 10 mega itu. Kalau 60% dari 10 mega ya berarti kisaran 6 sampai 7 mega gitu ya. Karena untuk melihat warna kuning itu adalah dari
berapa ya kemarin? 50% ya, 51% sampai 75% gitu ya. Nah, misalnya 60%-nya yaitu adalah 6 mega, berarti kita masukkan 6 mega gitu ya. Oke, ini kita masuk lagi ke speed test-nya, ini kita stop. Nah, ini kita ganti jadi 6 Mbps saja. Gitu ya. Jadi 6 dua-duanya nih. Kemudian kita start. Nah, kemudian dia akan melakukan pengiriman paket data sebesar 6 mega gitu ya, 6 Mbps gitu ke perangkat mikrotik kita gitu ya. Oke. Nah, ketika kita lihat di bagian mikrotiknya, nah ini akan berubah menjadi warna kuning. Kenapa? Karena bandwidth yang digunakan untuk download yang dilakukan itu sebesar 6 Mbps. Artinya ya 50% sampai 75% itu warna untuk kuningnya. Karena ini yang digunakan adalah 6 Mbps, merupakan 60% dari 10 mega, itu adalah 6 Mbps. Maka di sini dia akan berubah warnanya menjadi warna kuning. Gitu ya. Nah, itu adalah cara untuk melakukan limitasi bandwidth menggunakan total max limit di SimplePhi. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.